Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya, tutorial dan edukasi. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini kita nanti akan melakukan simulasi membuat sebuah dashboard daripada data penjualan di sebuah perusahaan ya. Nah, di sini saya sudah punya database penjualan ya. Terus kemudian kita nanti akan membuat sebuah dashboardnya. Nah, mungkin yang pertama kita lakukan, kita akan melakukan desain dashboardnya dulu ya. Caranya kita buat sheet baru di sini, di sebelahnya. Kita rename, kita buat misalnya dashboard ya. Oke, nah dalam desain ini nanti teman-teman silahkan menyesuaikan ya. Nah, misalnya di sini saya akan buat semacam warna ya untuk menempatkan judul. Saya kasih warna ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya kasih judul insert ya. Di word art, pakai word art. Nanti teman-teman silahkan ya menyesuaikan. Nah, ini word art-nya. Misalnya di sini saya tulis dashboard ya. Dashboard performa penjualan ya. Sales gitu misalnya. Nah, ini bisa kita kecilkan. Ctrl A untuk ngeblok. Kita kecilkan misalnya menjadi 24 ya, atau 26. Nah, 26 saya sedang ya. 26 kita letakkan di sini ya, teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga menambahkan kayak semacam grafik ya. Misalnya seperti ini, insert, saya akan ngambil sebuah grafik. Nah, ini misalnya insert. Kemudian kita kecilkan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, saya letakkan mungkin di sini, teman-teman. Seperti ini. Oke, nah selanjutnya mungkin saya akan membuat sebuah rincian ya. Rincian daripada sebuah penjualan database yang tadi itu. Atau bisa dibilang ringkasan lah ya. Nah, saya buatnya di sini mungkin ya. Oke, kemudian saya make and center biar dia bisa menjadi satu. Kemudian saya tulis di sini misalnya ringkasan data penjualan ya, penjualan. Oke, nah data penjualan ini berarti kita lihat database. Berarti isinya nanti ada jumlah barang awal berapa, terjual berapa, stok akhir berapa, kemudian dapat uangnya berapa gitu ya. Nah, ini bisa kita copy saja biar tidak bolak-balik ya. Kita copy, mungkin bisa kita pastekan di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita letak-letakkan sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin ini di sini ya. Kemudian stok akhir mungkin di sini ya. Jumlah terjual dia di sini, jumlah awal di sini. Kalau misalnya kurang ini bisa kita letakkan di pinggir. Ini di sini, ini di sini gitu ya. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan lebarnya. Misalnya di sini seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa kita kecilkan. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa kita kasih warna seperti di atas teman-teman. Mungkin seperti ini ya. Nah, ini bisa kita besarkan tulisannya. Mungkin 22. Kita bisa bold. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian mungkin ini juga bisa kita buat warna ya teman-teman ya. Ini kalau desain nanti teman-teman silahkan menyesuaikan ya. Ini mungkin saya letakkan di sini. Ini kita kecilkan saja seperti ini. Nah, kalau desain nanti teman-teman silahkan menyesuaikan saja ya. Nah, ini kita kasih garis juga untuk kita letakkan angka-angka ya. Oke, nah ini juga mungkin bisa kita copy paste untuk di bawahnya kita juga buat. Teman-teman, oke seperti ini. Kemudian selanjutnya ini bisa kita buat warna putih biar dia terlihat ya. Seperti ini. Nah, ini desain sederhana saja teman-teman, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kalau sudah kita tinggal melakukan pengisian daripada sel-sel ini ya. Oke, caranya kita masuk ke database lagi tadi seperti ini.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan buat pivot table ya. Berarti kita blok semua seperti ini. Insert, kemudian kita buat pivot table, form table ring ya. Kemudian kita kita buat sheet baru. Nah, sheet barunya di sini. Berarti yang pertama tadi yang kita butuhkan itu adalah ini ya, di sebelah sini. Tadi jumlah awal barang, jumlah terjual, stok akhir, kemudian ada uang masuk ya di sini tuh. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita kembali ke dashboard tadi, tinggal kita linkkan di sini. Ini jumlah awal barang berarti kita sama dengan, kemudian masuk di pivot tadi, berarti ini ya. Kemudian kita enter, kemudian jumlah terjual sama dengan, kemudian ini, ya jumlah terjual sama dengan, kita enter, stok akhir berarti sama dengan, masuk ke sini, kita enter ya di stok akhir. Kemudian yang ini uang masuk ya sama dengan masuk ke pivot, ke uang masuk, kita enter. Nah, ini biar bacanya enak, kita kasih pemisah satuannya. Oke, terus kemudian ini kita besarkan kalau misalnya kurang besar. Nah, seperti ini ya. Ini kita kurangi, oke. Oke, cukup. Nah, ini bisa kita tengah-tengahkan, teman-teman. Nah, kita tengah-tengahkan seperti ini. Gitu. Nah, ini kita kasih warna juga bisa desainnya. Misalnya warna seperti ini ya. Biar terlihat gitu ya, teman-teman ya. Biar lebih menarik. Gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan membuat ringkasan data yang bisa kita filter dia tiap bulan ya. Jadi bulan Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa gitu ya. Kalau ini kurang satu lagi seperti ini ya. Ini mohon maaf teman-teman. Biar lebih cantik aja ya. Nah, ini biar lebih cantik aja seperti ini. Biar jaraknya sama. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat filter untuk setiap bulannya. Ini bisa kita rapatkan juga ya. Ini mohon maaf, ini banyak ininya ya, banyak desainnya kita. Seperti ini. Ini kita rapatkan juga bisa. Ah, seperti ini. Oke, teman-teman. Kita tinggal buat filter tiap bulan ya. Penjualan ini kita buat tiap bulan. Nah, caranya kita masuk ke data penjualan tadi. Kita blok semua lagi. Kita buat pivot table lah, insert, pivot table, form table atau ring, kemudian kita pilih yang existing worksheet ya di sini, karena kita sudah punya pivot table tadi ya di sheet 8 ya. Nah, kita letakkan aja di sini. Oke, kalau sudah kita oke. Kemudian kita akan milih bulan ya, karena kita akan melakukan filter data per bulan. Kita klik bulan, nah di sini akan muncul. Gitu. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman, yang ini kita letakkan kursor di sini, kemudian kita masuk di pivot table analysis, kemudian pilih insert slicer ya, insert slicer seperti ini. Kita pilih bulan, kita oke. Nah, nanti akan muncul bulan seperti ini. Nah, ini bisa kita pindahkan, Ctrl X ya, kita cut, pindahkan saja di sini. Nah, sehingga nanti kita akan bisa melihat setiap bulan ya. Oke, sampai Desember ya di sini. Nah, sehingga kita bisa lihat performa setiap bulan. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, April berapa, dan seterusnya. Nah, ini belum kita linkkan ya. Oke, selanjutnya kita masuk lagi di sheet 8 ya, di pivot table. Nah, ini juga kita buat ininya, teman-teman. Ini kita aktifkan di sini kursor. Masuk pivot table analysis, kita buat juga insert slicer-nya ya. Kita klik seperti ini. Nah, kita pilih sesuai dengan ini ya. Nah, berarti di sini ada jumlah awal barang, jumlah terjual, stok akhir, kemudian uang masuk. Kemudian kita oke. Nah, maka di sini filter-filternya sudah ada ya. Kita letakkan aja di sini, teman-teman. Oke. Kita letakkan di sini. Nah, kalau sudah diletakkan di sini, kita sudah punya dua data ya. Pertama data barang, kemudian kedua adalah data daripada tiap bulan gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman masuk lagi di pivot analysis ya. Yang ini dulu, kita aktifkan yang ini dulu.
Kita masuk pivot table analysis, kemudian teman-teman pilih filter connection. Pilih filter connection, kita klik seperti ini. Nah, maka pastikan setiap ini kita checklist ya, terchecklist. Kalau sudah kita oke. Nah, yang ini juga kita klik di sini. Kemudian filter connection, ini kita checklist semua. Nah, seperti ini, kemudian kita oke. Nah, sudah terchecklist semua, maka yang di dashboard tadi, yang ini, itu nanti akan terkoneksi. Begitu kita klik Januari, nah, datanya akan berubah. Februari berubah. Ya, tuh. Kalau teman-teman misalnya ingin melakukan filter lebih daripada 1 bulan, misalnya Januari dan Februari ya. Nah, ini kita klik dulu. Nah, kita pilih misalnya Januari, Juni ya. Juninya kita hapus, misalnya Januari, Februari berarti seperti ini. Ini datanya. Kalau sampai Maret seperti ini, April seperti ini, Mei seperti ini, dan seterusnya. Oke, kita sudah punya performa data penjualan di setiap bulan ya. Berarti kalau misalnya ingin tiap bulan saja, ini kita nonaktifkan dulu. Kita klik Januari. Di Januari jumlah barang ada 272, yang terjual 112. Kemudian stok akhirnya ada 160, kemudian uang yang masuk 236. Ini merupakan uang masuk masih kotor ya. Belum kita menghitung labanya, belum menghitung keuntungannya. Nah, kalau misalnya ingin melihat totalnya, ini tinggal dihapus filternya seperti ini, sehingga dia akan total ya. Total barang itu pertama 2541, terjualnya sekian, stok akhir sekian, kemudian uang masuknya sekian, gitu teman-teman. Oke, ini performa untuk tiap bulan. Sekarang kita coba membuat performa setiap sales. Nah, oke, nah di sini kan ada data penjualan ini ya, database ini kan ada salesnya ya teman-teman ya. Nah, sales ini kita lihat performanya. Ya, caranya kita buat pivot table lagi. Kita blok semua seperti ini. Insert, kemudian pivot table, from table and ring. Kita pilih yang existing worksheet karena kita sudah punya sheet yang exist ya di sini. Nah, tinggal kita klik di sini, di bawahnya saja. Kemudian kita oke. Oke. Nah, yang akan kita pilih itu adalah sales ya. Kemudian bisa kita juga buat terjual di sini. Oke. Yang dijual oleh sales itu berapa, terus kemudian kita buat juga bulan ya. Mungkin bisa kita buat bulan ya teman-teman, April, Mei, Juni dan seterusnya berapa, atau bulan tidak usah, tidak apa-apa ya, kita cukup terjual kemudian uang masuknya berapa gitu. Nah, ini yang performa yang didapatkan oleh sales ini ya, para sales ini. Jadi dia si Abigail, ada 5 berarti salesnya ya. Ada Abigail, Emma, Hana, Madiun, Melati. Dia mampu menjual sekian, kemudian mendapatkan uang sekian gitu. Nah, sekarang ini kita klik di sini, kita buat juga slicernya ya. Kita buat slicernya seperti ini. Kita langsung aja sales, kemudian jumlah terjual, kemudian uang masuk ya. Kemudian kita oke. Oke, nama sales ini bisa kita cut ya, ini bisa kita pindah di dashboard sebagai filter performance ya. Kita letakkan di sini misalnya. Dan ini juga warnanya bisa disesuaikan ya teman-teman ya. Misalnya ini kita mau ubah warna, slicer, misalnya warnanya ini. Ya, atau warnanya yang lain ya. Misalnya kita buat warna yang kuning atau yang hijau ya, yang hijau yang belum. Nah, seperti ini. Ini salesnya. Kita bisa kecilkan seperti ini, teman-teman. Oke. Kalau sudah, mungkin di sini kita buat semacam kayak diagram ya. Oke, kita buat diagram. Kita kembali ke pivot table. Nah, yang ini kita buat diagram, kita blok. Kemudian masuk pivot table analysis. Kita bisa pilih yang pivot chart ya, seperti ini. Nah, bisa pakai misalnya diagramnya diagram seperti ini boleh. Nanti teman-teman menyesuaikan ya, atau diagram batang seperti ini juga bisa. Misalnya saya mau buat diagram batang seperti ini ya. Saya oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini Abigail ya, ini Emma, Hana dan seterusnya. Nah, ini bisa kita buat
buat desainnya di sini ya. Kita bisa buat desainnya, kita klik misalnya, nanti teman-teman menyesuaikan atau seperti ini gitu ya, atau seperti ini. Oke, atau seperti ini gitu ya. Nah, ini juga bisa. Misalnya saya milih yang seperti ini ya. Oke, kalau sudah ini bisa kita cut ya, kita pindahkan semua. Ini kita pindahkan. Kita cut, pindahkan ke dashboard di sini untuk melihat performanya seperti ini. Gitu. Oke. Nah, ini bisa kita lihat ya. Dan ini bisa kita rubah-rubah desainnya, teman-teman. Nah, di sini. Dan seterusnya. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal melakukan link juga ya, seperti tadi ya. Nah, melakukan link seperti tadi, caranya di dalam sini, di pivot, di sheet 8. Yang ini kita masuk ke pivot table analysis, kita filter connection kan ya. Jadi semua kita checklist, sehingganya setiap yang dirubah itu akan mempengaruhi yang lain. Jadi yang lain berubah juga. Kemudian kita oke. Oke ya, di sini juga kayaknya sudah terfilter connection ya. Oke, sudah aman. Ini hanya ngecek saja. Yang ini juga sudah aman sepertinya. Oke. Nah, tinggal yang ini kita lihat. Oke, ini belum terkoneksi. Nah, yang ini kita lihat. Oke, ini belum terkoneksi ya. Kita checklist semua. Oke, nah sekarang sudah terkoneksi semua. Sehingganya dashboard ini teman-teman ya. Setiap apapun yang dirubah itu akan merubah juga ini agak besar dikit. Merubah semua ya karena sudah terkoneksi. Misalnya ini Januari ya. Tuh, mereka akan merubah semua teman-teman. Februari, nah, Maret. Nah, berarti kalau kita misalnya melihat di bulan Januari, ini yang melakukan penjualan siapa saja sih gitu. Ternyata yang Abigail ya tidak melakukan penjualan dia, hanya si Emma, Hana, Madiun dan Melati di Februari. Di Maret juga sama ya. Itu ada Melati yang tidak ya. Abigail, Emma, Hana, Madiun yang melakukan penjualan. Nah, jumlah barang yang terjual ini ada 99, stok akhir sekian dan uang masuk sekian. Nah, ini kita lihat performa di ini ya, di per bulannya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat performa setiap salesnya, ini bisa kita close ya, seperti ini. Ini setiap salesnya, misalnya Abigail ya. Kita klik Abigail. Nah, Abigail itu di bulan apa aja? Ternyata dia di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November. Dia melakukan penjualan. Nah, barang yang dijual itu ada 190 ya. Ya kan? Kemudian dapat uangnya 137 juta. Kemudian si Emma misalnya. Nah, Emma ini dia ada di Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Desember, dan seterusnya ya. Yang dijual barangnya ini ada 164 ya. Kemudian stok akhirnya 249, uang masuknya 310 juta. Kalau misalnya kita pengen melihat dua ini ya, dua sales atau tiga, misalnya Emma dan Hana ya. Nah, Emma dan Hana itu dia ada penjualan di Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus, September dan sampai Desember, Maret, April dan ini tidak ada penjualan. Dia uang masuknya sekian, stok akhirnya sekian. Gitu. Nah, demikian teman-teman ya, cara mudah untuk membuat sebuah dashboard ya, performance daripada sebuah penjualan ya atau sales. Saya rasa sangat mudah dan gampang sekali. Ini merupakan yang kita simulasi ini baru dasar saja ya, teman-teman. Nanti silahkan didesain sebagus mungkin, silahkan dilengkapi datanya sebaik mungkin ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, ini hanya contoh dalam pembuatan dashboard daripada performa sebuah penjualan di perusahaan gitu ya. Baiklah teman-teman, demikian simulasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.